Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa kita dalam nuansa pencerahan hati. Teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam nuansa penuh rahmat, berkah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ada 5 hambatan besar untuk meraih ketenangan di hati. Apa itu? Yang pertama, ketidaksabaran. Saat kita menginginkan sesuatu, otomatis kita mengharapkannya. Saat harapan yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan boleh jadi kita upayakan lagi, ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, kita harapkan, mulai meronta jiwa, mulai ketidaknyamanan di hati. Akhirnya timbul hambatan yang pertama. Apa? Tidak sabar. Berubah yang awalnya penuh dengan harapan, tenang, sabar, terombang-ambing, akhirnya timbullah ketidaksabaran. Karena belum juga keinginan harapan yang pertama terhambat oleh dirinya sendiri dari ketidaksabarannya, maka hambatan yang kedua adalah mulai melepaskan dalam wujud, dalam bentuk amarah. Amarah yang dahsyat apalagi jadi sebuah hambatan untuk membuat ketentraman, kenyamanan dalam dirinya sendiri. Karena dihambat oleh amarahnya, berlawanan, ini negatif, ketenangan positif. Yang ketiga, suasana hati mulai tertekan. Kenapa ya? Dari tidak sabar, mulai emosi tak terkendali, amarah, dan meletup dengan dahsyatnya. Ada yang dipendam, ada yang keluar dalam bentuk perkataan, perbuatan. Akhirnya hambatan berikutnya, suasana hati mulai tertekan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Saat sakit belum sembuh, mulai tidak sabar untuk menanti kesembuhan. Sudah diupayakan, sudah diikhtiarkan, sudah berdoa, akhirnya bergumam. Kenapa? Mulai emosionalnya timbul, amarah berkecamuk dalam dirinya, akhirnya suasana hati tertekan. Begitupun dengan masalah keuangan, keharmonisan rumah tangga, dan aneka masalah-masalah yang lainnya. Dan kalau terakumulasi terus-menerus, maka hambatan berikutnya adalah terjadi keputusasaan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai akhirnya putus asa. Dilarang, wala tayasu min rohillah. Jangan berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terhambat lagi oleh yang kelima, muncul kepedihan yang mengakibatkan emosi yang dibangun terus-menerus dalam waktu hari demi hari, berganti minggu, berbilang bulan. Terjadilah kenegatifan yang hebat yang memanipulasi, akhirnya memanipulasi realita keadaan. Maka masalah yang sekecil apapun menjadi besar. Saat kita tidak tenang tersebut, kita telah menambah masalah menjadi bertumpuk. Masalah tanpa masalah, otomatis ketenangan
terhambat secara maksimal, yang didapat adalah ketidakdamaian di hati. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita perlu hindari hambatan tersebut. Solusinya otomatis keinginan harapan harus dibingkai dengan kesabaran. Jauhkan, hindari amarah, dan hati jangan sampai tertekan, terima ridho, jangan sampai putus asa. Lihat, syukuri yang ada, munculkan harapan positif, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasalah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sadar betul bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita harus merasa senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya kita harus totalitas memiliki sebuah kesadaran, berserah diri kepada Allah yang Maha Besar, sehingga tidak meronta-ronta. Kesadaran kita, perasaan kita, pikiran kita terpositifkan kembali. Semoga senantiasa Allah bingkai kita dengan nuansa rahmat, berkah, ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.